wabarakatuh. Saya Mildania dengan nomor induk mahasiswi 2121045. Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam semester 2. Sky Anadua Kuala Tungkal, Jambi. Pada video kali ini, saya sedang melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswi dengan mengikuti tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH pada mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang bertema Filsafat Timur pada mata kuliah Filsafat Umum ini. Pada Filsafat Timur ini terdiri dari filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Jepang. Pada filsafat Timur ini, peran intuisinya ada pengalaman individu, ungkapan isi hati dan perasaan dengan media simbol atau konkret, dan tujuan utama menjadi orang bijaksana dan bahagia, menyesuaikan dengan alam, pesimis, pasif, harmoni. Peran manusia dalam kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, penjelasan filsafat India. Filsafat India. India termasuk salah satu tonggak peradaban tertua di dunia dengan situsnya di sekitar lembah Sungai Indus. Dari penemuan fosil-fosil, tampak bahwa di daerah itu terdapat dua tipe penduduk. Pertama, penduduk asli dengan ciri-cirinya kulit gelap, hampir mendekati berwarna hitam, kecil dan pendek, hidung lebar dan pesek dengan bibir tebal menonjol. Keturunan dari tipe ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai di antara kasta rendah pada masyarakat India. Kedua, mereka keturunan dengan suku Mediterania. Ciri-cirinya kulit terang, hidung mancung, dan bermata lebar. Kedatangan bangsa Arya mendanai perubahan bentuk sejarah filsafat India. Gerak pemikiran filsafat India sudah dimulai pada zaman Weda dengan menjadikan alam semesta sebagai objek utama pembahasannya. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang luas. Sifat-sifat manusia identik dengan sifat alam ini. Manusia yang demikian tidak dapat berkonfrontasi dengan alam sehingga harus mengalah dengan alam, sehingga manusia lebih banyak menderita. Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan intuitif, dan baru berubah saat mulai berkenalan dengan filsafat Barat. Ada 7 ciri umum dari filsafat India. Yang pertama, motif spiritual yang mendasari. 2. Sikap introspektif. Ketiga, mengakui hubungan erat antara hidup dengan filsafat. Yang keempat, idealis. Kelima, memberikan peran sentral intuisi. Yang keenam, mengakui otoritas. Dan yang terakhir, ketujuh, tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Selanjutnya, yang kedua, filsafat Cina. Dilihat dari sejarahnya, filsafat Cina dibagi ke dalam 4 periode besar, yaitu yang pertama, zaman klasik. Zaman permulaan, filsafat Cina dikenal dengan nama 100 sekolah. Yang terpenting ada 6 sekolah, yaitu Konfusianisme atau bangsa ilmuwan, Taoisme atau rahib-rahib, Yin Yang, ahli-ahli magis, Moisisme, kaum kesatria, dialektik, para pendeta, dan legalisme, ahli-ahli politik. Yang kedua, zaman Neotisme dan Buddhisme. Zaman ini dimulainya penafsiran baru terhadap konsep Tao,
dikembangkan oleh Wang Pi dan Hyang Hisu. Dalam waktu yang bersamaan, datang agama Buddha yang menginterpretasi terhadap pemikiran-pemikiran Hindu. Yang ketiga, zaman Neo-Konfusianisme. Neo-Konfusianisme klasik menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme melalaikan 3 hal yang penting dalam Cina, yaitu kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga, dan kemakmuran material yang merupakan nilai-nilai tradisional dalam Cina. Sehingga pada zaman ini, ajaran Buddhisme dianggap asing oleh orang Cina. Yang keempat, zaman modern. Bangsa Barat banyak yang masuk ke Cina. Yang pertama adalah Portugis. Pada pertengahan abad ke-19, banyak bermunculan perang saudara dan pemberontakan-pemberontakan terhadap bangsa Barat. Dengan pemberontakan-pemberontakan yang muncul, itu merefleksikan bahwa kebudayaan Barat tidak memiliki akses ke Cina dengan mudah. Kedatangan bangsa Barat menjadikan Cina ingin berfilosofi mengembalikan lagi tradisi-tradisi Cina yang asli. Selanjutnya, yang ketiga, filsafat Jepang. Filsafat Jepang berkembang karena pengaruh filsafat alam Cina kuno. Filsafat Jepang diperluas ke bawah pengaruh ajaran etis politis Konfusianisme, Buddhisme, dan kemudian Neo-Konfusianisme. Kaum Neo-Konfusian Jepang berpikir bahwa yang mengatur alam raya adalah Yang Maha Esa. Ini adalah suatu kekuatan transendental universal. Ia tidak mempunyai kualitas dan bentuk, dan melampaui pengamatan manusia. Fukuzawa Yokushi adalah penganut terkemuka dari Minkan Gakusa. Ia mewartakan kesamaan sosial ini. Selanjutnya, revolusi yang tidak berhasil dalam tahun 1867 sampai 1868 merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan filsafat Jepang dalam paruh kedua abad ke-19. Berbagai gagasan filosofi berkembang dalam pertentangan antara kaum filsuf Kanryo Gakusa atau para ilmuwan rakyat, tokohnya Desme Amani dan Kato Kiroyoki. Mereka memandang misi mereka sebagai membangun kebudayaan sejalan dengan rencana, selera, dan usaha dari lapisan-lapisan atas. Inoue Tetsujiro adalah seorang ahli ideologi dari rezim monarki Jepang. Ia juga seorang idealis eklektis. Ia mencoba mengisintesiskan gagasan Konfusianisme, Neo-Konfusianisme, Shintoisme, Buddhisme dengan gagasan-gagasan filsafat Jerman klasik. Dan yang terakhir, yang paling luas tersebar adalah filsafat Nishida Kitaro. Ia mencoba mengungkapkan gagasan-gagasan Buddhisme, Zen, dengan menggunakan konsep-konsep filsafat Eropa Barat. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari ucapan maupun penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.